Ku beritahu ya, kau ini tidak tahu cara mencari pekerjaan yang benar. Setiap hari cuma berpikir ingin kaya raya lewat jalan ini. Sialan. Hah, jadi budak korporat capek-capek, seumur hidup nggak bakal kaya. Mending cari untung besar sekalian. Siapa tahu sisa hidupku nanti tidak perlu khawatir lagi. Xiaofeng, ayah penjudimu itu membawa ibumu ke atap. Dia mau lompat. Apa? Ah, aku. Ah. Apa yang ingin kalian lakukan? Lin Feng, pemakaman ini sudah selesai dilaksanakan. Ayahmu berhutang total 925 juta beserta bunganya padaku. 7.000 yuan. Kalian pasti menipu. Aku akan lapor polisi untuk menangkap kalian. Ini ada bukti hitam di atas putih. Melihat kondisi keluargamu yang begini, sepertinya biaya peti mati pun tidak akan terkumpul. Kau mau tidak? Tukar dengan tanganmu itu. Hei, kau yang bilang ya, Aku bisa melakukan apa saja. Aku akan jadi budakmu. Ah, naik ke atas. bahwa dia Tidak baik. Oke. Menari. Ayo menari sekarang. sambutlah yang mulia matahari suci. Selamat datang di kawasan Saiwai. Harga nyawa kalian adalah 500.000. Tiga iblis jahat. Mereka adalah serigala berbulu domba. Jangan. 500.000 sehari. Apa maksudnya? Kuberi berkah agar kalian tak perlu jual ginjal, rayu tamu, agar keluar uang banyak. Baru kalian dapat komisi. Itu uang penebus nyawa kalian. Lalu bagaimana jika tidak sampai 500.000? Tentu saja bisa. Perut anjing serigala akan jadi tempat peristirahatan terakhir kalian. Hahaha. Chip jaminan untuk domba baru adalah 100.000. Gunakan baik-baik ya. Hei. Tidak ada orang. Kenapa tidak temani aku saja? Bagaimana cara melipat gandakan 5 chip menjadi 25? Daripada memantau sekeliling, lebih baik kabur saja. Lupakan saja. Aku mau pulang, lepaskan aku, biarkan aku pulang. Bagus sekali Yang Wang, kau menskorsku. Ya. Aku mau pulang. Ikutlah Paman Zhang membantai domba gemuk itu. Cari uang tebusan nyawa kita berdua. Kita sesama orang kampung. Paman tidak akan mencelakaimu. Bagaimana rencana kerjasamanya? Aku tidak bisa bermain curang. Kau lihat si sombong yang pakai kemeja bunga itu? Kelihatannya dia masih pemula. Kita berdua bisa diam-diam menukar kartu saat dia lengah. Lagi pula dealernya orang kita sendiri. Dia tidak akan membocorkannya. Kalau begitu, main Zajinhua saja. Dapat uangnya cepat. Mainnya juga singkat. Asalkan kita kerjasama, target malam ini pasti tercapai. Bos, melihat aura kemenangan Anda tadi, Anda pasti titisan dewa judi. Bagaimana kalau aku menemani Anda main satu putaran? Aku akan main satu putaran denganmu. Boleh juga, ayo main. Tangan si cantik ini.
Membagikan kartu memang lihai. Hei anak muda di sana, mau gabung sekalian? Boleh. Taruhan awal 60.000, main Zajin Hua. Permainan dimulai. Hehe, kau cerdas sekali. Ikut taruhan, bos. Jam tangan ini kelihatannya edisi terbatas ya. Pasti hanya ada beberapa di dunia. Wah, pengetahuanmu luas juga. Haha, jam tangan ini cuma ada 3 di seluruh negeri. Baiklah, buka kartunya. Aku menunggu si cantik ini membalaskan dendamku. Bos Zhang, straight flush. Tuan Wang, sepasang Q, peringkat kedua. Tuan Lin. Kalah telak. Paman Zhang, kenapa aku bisa kalah? Bukankah Paman bilang aku bisa menang? Bicara apa kau ini? Di meja judi tidak ada ayah dan anak, apalagi sekadar teman sekampung. Kau menipuku. Lin Feng berutang 100.000. Bunganya 5.000 per menit. Waktu dimulai. Sekarang bagaimana? Aku ditipu oleh Bos Zhou yang licik itu. Seka keringatmu, wajar kalau gugup di kali pertama. Perhatikan baik-baik putaran berikutnya. Terima kasih. Nah Pak Wang, untuk putaran ini, aku kecipratan keberuntunganmu. Mari kita main satu putaran lagi. Jadi, apa adik kecil ini mau main lagi? Pak Wang, lihat tampang pengecut bocah ini. Dia pasti tidak berani main lagi. Masih muda, nyalinya pun kecil. Aku mau ke toilet sebentar. Harusnya aku tidak datang ke sini, tidak bisa. Bahkan jika harus jual darah, aku tidak boleh main dengan komplotan Zhang Defu. Hafalkan sekali lagi. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak apa-apa. Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku sedang sial. Modal ludes semua, tapi tidak apa-apa. Aku sudah biasa kalah. Kau ingin memenangkan kembali semua uangmu? Aku bisa membantumu. Membantuku? Aku bisa menukarkan kartu untukmu. Putaran berikutnya, apapun kartu Pak Wang, aku jamin kartu yang kau dapat pasti akan lebih besar darinya. Tapi curang itu pantangan kasino. Kenapa kau ambil risiko besar untuk menolongku? Karena saat melihatmu, aku teringat adik laki-lakiku. Dia seumuran denganmu. Melihatnya saja membuat hatiku pedih. Ini sungguh menyedihkan. Dibantu dealer untuk curang. Bukankah itu berarti kemenangan pasti? Tuhan memberiku kesempatan. Aku percaya padamu. Ayo cepat kembali. Tunggu. Biar aku bersikap lebih alami dulu. Jangan lihat aku. Dan jangan gugup. Serahkan semuanya padaku. Kukira kau sudah mau menyerah dan tidur di kandang anjing berlistrik itu. Kenapa? Masih berani main? Ayo. Tentu saja main. Putaran berikutnya, aku akan pasang taruhan lagi. Naikkan taruhan. Sudah kau pikirkan matang-matang? Kenapa? Kalian takut ya? Kalau takut, pergi saja. Ayo, siapa takut? Yang ciut itu pengecut. Aku tambah 200.000 dulu. Aku ikut. Aku juga ikut. Soal utangmu, kita hitung nanti. Cantik. Giliranmu. Buta. Aku suka main buta, baru terasa sensasinya. Adik kecil, wajahmu pucat sekali, seperti pakai bedak. Kenapa kau gemetaran? Belum pernah lihat taruhan sebesar ini. Takut sampai kencing di celana. Hah? Hahaha, Pak Wang benar sekali. Sombong sekali.
Pada akhirnya jangan sampai tulang-tulangmu pun ludes kau pertaruhkan. Aku mau menaikkan taruhan. Kau sudah gila ya? Siapa yang memberimu keberanian sebesar ini? Liang Jingru, ya? Aduh, seseorang yang bahkan tidak paham aturan meja taruhan. Nyawamu ini sepertinya sedang di ujung tanduk. Silakan pasang taruhan kalian. Lanjut. Aku pasang 100.000. Oh, ayo. Karena Pak Wang sangat bersemangat, aku tidak boleh merusak suasananya, kan? Bagaimana denganmu? Berniat mempertaruhkan kehidupanmu selanjutnya juga? Aku juga ikut. Menurutku satu lenganmu itu lumayan juga. Ah. Kalau kalah, potong saja lenganmu ini. Toh, kau tidak punya uang untuk bayar. Heh, benar kan? Wah, usul Pak Wang ini benar-benar menantang. Satu lengan ini ditukar dengan kesempatan membalikan keadaan, sangat adil, bukan? Namanya penjudi, harus punya nyali. Ayo mainkan. Buka kartu. Siapa takut? Ayo bertaruh. Buka kartu. Straight flush. Shaolin, oh Shaolin. Sepertinya lenganmu ini akan ganti pemilik malam ini. Kenapa terburu-buru? Kartu bagus harus didampingi si cantik. Sini. Tiupkan keberuntungan untuk kartu hebat milik abang ini. Berkat wangimu, abang pasti menang telak di ronde ini. Aduh, rasanya lebih mantap daripada cerutu yang kuhisap. Hahaha. Pak Wang, tolong jaga sikap Anda. Sopan santun, persetan dengan aturan. Buka mata anjing kalian lebar-lebar. 3 kartu as. Bauzi, sapu bersih. Anak muda. Lihatlah. Kartu dewa, lenganmu itu sudah pasti jadi milikku. Wah, Pak Wang hebat sekali. Shaolin, ayo, biar semuanya lihat bagaimana kartu sampahmu ini bisa kalah. Hahaha. Hanya angka 2 ampas. Kau pakai angka 2 sampah ini mau melawan straight flush kami? Apa otakmu habis ditendang keledai, hah? Wah, anak muda ini, keberaniannya patut dipuji. Sayang sekali. Sangat bodoh. Sekarang, kau mengaku kalah tidak? Aku panggil orang sekarang. Berterima kasihlah pada abangmu ini. Xiaoning. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak padamu. Wah, wajah yang tampan, sayang sekali. Akan jadi orang cacat. Yakin dan pasrah? Kenapa kalian begitu yakin kalau aku pasti akan kalah? Kenapa kalian begitu yakin kalau aku pasti akan kalah? 1 angka 2, 1 angka 5. Bukankah ini hanya kartu sampah acak? Begitukah? Kalau begitu perhatikan baik-baik. 2, 3, 5. Pukul telak sang kaisar. Sekarang kalian paham? Sialan, kau berani main curang. Kalau kau berani muncul di luar kawasan, akan kupotong tanganmu dan kuberikan pada anjing. Saya pergi. Saya jamin dengan profesionalisme dan nyawa saya, permainan ini tidak ada tanda-tanda kecurangan muncul. Jaminan profesional. Tuan Wang. Bagaimana jika bocah ini melakukan kesepakatan kotor di belakang kita dengan dealer? Tuan Wang, jangan biarkan hal sepele ini merusak suasana hati Anda saat sedang mendominasi meja. Ling Er, hanya kau yang paling perhatian. Pemenang hari ini sudah ditentukan. Mari selesaikan pembayarannya dulu. Dalam permainan ini, Tuan Lin menyapu bersih semua taruhan. Menang 2 kali lipat menjadi 600.000. Batas kredit Zhang Defu telah melampaui 500.000. Harap segera lunasi. Atau Anda akan dibawa pergi dengan paksa. Kartu sampah ini benar-benar membuat kesal. Lagi pula aku sudah bosen. Mainkan yang lain. Benar. Main yang lebih menantang. Hari ini aku akan membuatmu bangkrut dan merebut kembali semuanya, bocah. Blackjack, 20 silwan. 1 ronde 300.000. Shaolin, berani tidak? Baik. Akan kulayani sampai akhir.
Tambah kartu hit. Ronde ini aku akan membuat bandar bangkrut. Ikut, tambah kartu. Kartunya. Sialan, 1 juta. Berhenti, Stan. Angkanya lumayan juga. Aku juga suka. Aku juga. Astaga, bandar dapat 21, sapu bersih. Selesaikan pembayarannya. Tuan Wang dan Zhang Defu masing-masing kalah 300.000 kepada bandar. Tuan Lin berhenti tanpa lapor, kalah 100.000 kepada bandar. Akan kuambilkan secangkir air hangat untukmu. Aku segera kembali. Akan terus kumainkan sampai kau mampus. Tuan Wang, ayo. Minum air dulu, silakan minum air. Aduh, Bocah itu masih punya sisa 300.000. Mari kita kerjasama di ronde berikutnya. Baiklah. Ronde berikutnya. Akan kubuat dia mampus. ahahaha. Ayo lanjut main. Aku juga stay. Tambah kartu. Tambah. Tambah. Roda nasib benar-benar berputar. Bandar mati di 17 poin. Aku yang menang. 300.000 ini milikku. Hahaha. Yo. Chipnya sudah habis. 1 lengan, 1 kaki, tenang saja. Berani tidak? Tidak perlu kau cemaskan. Aku punya cara sendiri. Mesin slot. Si orang jujur akhirnya nekat. Untung saja ritme ketukan yang kupelajari dari ayahku dulu masih bisa berguna. Sialan. 3 angka 7. Apa bocah ini sedang dibantu hantu? Keberuntungannya bagus sekali. Pak Wang, Bos Zhang. Mari kita main yang seru. 1 ronde 500.000 tentukan pemenang. Aku yang jadi bandar. Aku suka yang begini. 500.000 aku layani sampai akhir. Kau dapat kartu bagus dan mau menjebakku ya? Jangan harap, aku fold. Bagaimana Pak Wang? Mau ikut main? Jika Anda menang, semua ini akan jadi milik Anda. Kalau aku yang kalah, terserah Anda. Bagaimana? Mana mungkin aku takut padamu? Buka kartu. Kau mau menakutiku dengan 17 poin? 1 kartu tertutupku saja sudah lebih besar darimu. 300.000 ini. Jadi milikku, uangnya milikku. Tunggu sebentar. Pak kau. Jangan terburu-buru. Ronde ini aku yang menang 1 langkah. Baru saja Bos Zhang fold demi modal. Tapi dia sudah kehilangan nyalinya. Terus kenapa? Bukannya kau tetap kalah dari Tuan Wang? Memang benar aku kalah saat all-in melawan Tuan Wang, tapi yang aku kalahkan hanyalah chip yang aku pertaruhkan saat all-in itu. Sedangkan aku memenangkan 500.000 milik Bos Zhang ini. Ini tidak mungkin. Bukankah kau sudah bekerja sama dengan Tuan Wang? Bos Zhang, kau terlalu mudah percaya pada orang lain. Tadi Tuan Wang diam-diam sudah menunjukkan kartu asmu padaku. Aku sengaja pura-pura punya kartu kecil. Kekacauan yang kau hadapi sekarang ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Marga Wang, beraninya kau menjebakku. Tidak mungkin membiarkanmu menang terus, kan? Kau ikut campur lagi. Keadaanku yang sekarang ini, semua gara-gara kau. Aku akan membunuhmu.
Pukulan ini adalah harga yang harus kau bayar karena menipuku. Sisa bunganya akan kita hitung pelan-pelan nanti. Overdraft berlebihan dan mengganggu ketertiban. Kau harus dimasukkan ke kandang anjing agar sadar. Ah, Bang Wang, jangan masukkan aku ke kandang anjing. Kumohon lepaskan aku. Ah, Bang Wang, ah, Bang Wang, ah, Bang Wang, aduh. Cih, Keberuntunganku habis hari ini. Lain kali kesini lagi. apakah terjadi sesuatu tadi? Aku bisa melihatnya. Kau bukannya sengaja tidak membantuku. Soal aku yang menukar kartu untukmu sudah diketahui oleh Bang Wang. Dia menghukumku. Potong gaji 3 bulan. Apa? Maaf, aku telah melibatkanmu. Aku tidak menyangka kau akan dihukum. Uang ini, Tuan Lin. Apakah kau punya waktu luang? Bisakah kau menemaniku? Kenapa dia menunjukkan wajah memelas seperti itu? Menemanimu? Maksudmu menemani itu, yang itu kan? Adik Lin, Kak Song. Sampai. Ayo ikut abang kerja. Ah, Gimana? Pas musim panas begini, orang lain berdesakan di bangsal umum, baunya busuk kayak kandang babi. Bang, cuman karena lu bisa hasilin 500.000 sehari. Makanya gue kasih perlakuan khusus. Bang Wang, di meja judi ini, duit emang cepat datangnya. Tapi bahayanya juga ngeri. Apa ada kerjaan kasar? Jadi kuli angkut atau kuli tambang juga nggak apa-apa. Haha. Xiaolian, lu bener-bener dikasih hati malah minta jantung. Lu itu cuma sampah yang lebih rendah dari babi dan anjing, berani-beraninya nawar sama gue. Hahaha. Bang Wang, maaf. Bukan gitu maksud saya. Cuman asal ngomong aja. Bagus kalau enggak. Baik, Udah lama gue di bisnis ini. Gue lihat lu emang punya bakat, kerja yang bener. Siapa tahu pas utang lu lunas, lu malah enggak mau pergi. Hah? hahaha. Sampai jumpa nanti malam. Asrama Timur, kamar 8118. Jalani saja dulu. Pintunya nggak dikunci. Masuk saja. Sesederhana dan serapi ini, apa dia juga dipaksa sepertiku? Dia lagi mandi. Dia lagi mandi. Duduk saja di kasur, aku sebentar lagi selesai. Oh, Tuan Lin, bisa tolong ambilkan pakaian dalamku ada di atas sofa. Apa? Baik, Ruantang, ini bajumu. Makasih, tadi buru-buru jadi lupa bawa. Gak apa-apa. Kamu benar-benar gak ada waspadanya ya. Kalau terlalu polos begini, kamu bakal dimanfaatin orang di luar sana. Kau yang terlalu polos, adik kecil. Aku, Aku tidak mau. Ayo, turunlah. Benarkah? Kapan-kapan perlihatkan padaku. bukan itu maksudku. Aku sudah 23 tahun, bukan anak kecil lagi. 23 tahun. Usia yang tepat untuk beraksi. Menurutmu, apa tubuh kakak seksi?
Dengar resletingmu. Terbuka. Resletingmu terbuka. Ah, kenapa tidak bisa ditarik? Sepertinya berat badanku sedikit bertambah. Bagaimana kalau aku membantumu? Boleh. Terima kasih. Ah, jangan banyak bergerak. Maaf, aku tidak sengaja menyentuhmu. Aku tahu. Kenapa membantu semut itu melampiaskan amarah? Kulihat dia sudah mulai mabuk karena kemenangan. Jika tidak diberi umpan manis, bagaimana bisa mangsanya terperosok makin dalam? Biarkan dia terbuai dalam harapan semu. Saat waktunya panen, akan terasa lebih lezat dan lebih patuh. Tak kusangka setelah mandi, kau terlihat cukup tampan juga. Ayo pergi. Mau kemana? Nanti juga kau tahu. Kak Haitang, kasino ini sepi sekali. Apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja membawamu mencari untung besar. Info orang dalam akan ada klien besar di ruang VIP malam ini. Berjudi lagi? Berhenti. Kalau mau masuk ke ruang VIP, kau harus lulus tes dulu. Tes? Tes apa? Ini ada 5 anak panah. Jika kau bisa mengenai salah satu budak di belakangku, kau boleh masuk. Tapi Kak Tang, inikah cara cari uang yang kau maksud? Aduh, judi memang berisiko. Siapa tahu kau bisa menang jutaan di dalam? Biarkan dia yang menentukan. Tes ini terlalu kejam. Aku tidak ingin ikut campur. Ayo pergi. Heh, memang cuma di Saiwai mainnya gila begini. Aku bisa kena sasaran meski mata tertutup, hahaha. Di dalam sana ada dewa judi kota Aumen, Long Juye. Aku tidak mau melewatkan kesempatan kayak mendadak ini, hahaha. Lin Feng, bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat untuk referensi? Tes di pintu masuk saja sudah sekejam ini. Orang di dalam pasti sangat bengis. Kita tidak bisa mencari masalah dengannya. Aduh, dia cuma ingin kamu mengenainya. Bukan menyuruhmu memanahnya sampai mati. Kenapa tegang sekali? Julukanku adalah Raja Pemanah Jitu, rasakan ini. Julukanku adalah Raja Pemanah Jitu, rasakan ini. Ah! Aku tidak berani kabur lagi, aku mohon. Aku mohon ampuni aku, hahaha. Tadi itu cuma pemanasan, cuma menakut-nakutimu saja. Kakakmu ini mau mulai serius. Ini, Hei, Tuan Wang, tidak sangka Anda sehebat ini. Ya, padahal belakangan ini aku makin gemuk. Aduh, anak panah terakhir ini pasti tepat mengenai jantungnya. Jangan, hei Tuan Wang, sudahlah. Kau meremehkan siapa, hah? Tunggu sampai panahku ini kena sasaran. Kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Menyuruhku berlutut? Menurutku kau tidak cukup pantas. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat yang jelas. Kak Haitang, maaf ya. Hah, apa yang kau lakukan? Bukan, apa-apaan kau berteriak begitu? Membuat tanganku gemetar saja. Bagaimana kau mau menggantinya? Tuan Wang, mohon maaf. Tadi ada nyamuk lewat. Aku tidak sengaja menyenggolmu. Yang ini lumayan. Aku mau mengulangnya buat aku mati seketika saja. Aku tidak akan berjudi lagi. Biarkan aku mati saja. Tuan Wang, kelima anak panahnya sudah dilemparkan. Sekali kesempatan lewat, maka akan hilang. Bukan begitu. Wanita itu teriak-teriak. Tangan bocah ini lancang. Masa Anda menyalahkan saya? Aku hanya melihat hasilnya, kau tidak layak untuk masuk. Di dalam ruangan VIP ini ada Master Long Jiu, Dewa Judi Kota Ao. Ini kesempatan emas untuk kaya raya. Kapan lagi bisa bertemu beliau? Tuan Wang, kalau begitu Anda justru harus berterima kasih padaku. Lihat saja keberuntungan dan kemampuan Anda itu. Bukankah aku baru saja mengamankan dompet Anda? Sialan, mulutmu manis sekali. Akan kuhancurkan mulutmu. Hei, Pantas saja kau melindunginya mati-matian. Ternyata kalian berdua ada main ya? jaga bicaramu itu. Bukan cuma mulutku yang kurang ajar, tanganku juga. Cantik, mari ku sentuh wajahmu, sini. Tuan Wang, bukankah Anda hanya butuh jatah untuk masuk ke VIP? Aku akan menggantikannya untukmu. Dengan penampilan gembelmu ini,
Kau pikir bisa membawaku masuk? Hahaha, apa ada pistol di mobilmu? Apa ada pistol? Apa maksudmu? Mengerjai orang yang tidak bisa melawan itu tidak seru. Kalau mau main, mari main yang lebih menantang. Russian roulette. Lin Feng, kau tahu apa yang kau katakan? Dasar sinting, mana ada orang waras yang kepikiran cara begini? Dalam putaran ini, asal bisa bertahan hidup, anggap saja lulus ujian. Bagaimana? Kau ini malah menaikkan tingkat kesulitannya sampai ke dewa kematian. Aku tidak mau ikut gila bersamamu. Karena kau berani bertaruh. Kalau begitu, ayolah. Bagaimana mungkin ada orang yang berani mempertaruhkan nyawa demi kesempatan masuk? Dari mana dia mendapatkan rasa percaya diri itu? Cantik, jangan ikut main gila dengannya. Abang ajak kamu main yang asik saja, ayo pergi. Enyah kau. Tuan Wang benar. Dia hanya menemaniku ke sini. Permainan ini hanya untuk kita berdua. Bukan itu maksudku. Baiklah. Kalian berdua. Kalian saja yang bergiliran. Aku tak mau ikut, terserah siapa yang mau main. Hei, Tuan Wang. Bukankah tadi Anda bilang sangat ingin bertemu Sheng Jie? Kesempatannya sudah ada di depan mata. Takut? Aku memang ingin menemuinya. Tapi aku tak pernah terpikir. Mati dan bertemu Sheng Jie sebagai hantu. Baiklah. Biar kutunjukkan caranya. Tuan Wang, hanya peluang satu nanam. Kekayaan memang harus dicari lewat bahaya. Kau pikir kau bisa membodohiku? Hah? Banyak hal yang bisa dipertaruhkan. Kenapa harus nyawa? Kalau begitu, kau hanya bisa bertemu dewa judimu dalam mimpi nanti. Kesempatan ini, kuanggap kau menyerah. Lagi pula, di dalam negeri pun sudah tak ada lagi tempat main. Sialan, aku akan ikut bertaruh hari ini. Kalau ada yang sial, terima saja nasibmu. Lin Feng, kenapa kamu mau main yang seperti ini? Ini permainan yang mempertaruhkan nyawa. Aku tak punya dendam pada Liming. Inilah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bersaing secara adil. Kau bicara keadilan di tempat seperti ini? Lin Feng, kau akan tertipu jika terlalu naif. Tidak apa-apa. Mungkin dengan adanya dirimu, keberuntungan akan memihak kita. Biar ku mulai duluan. Lin Feng, kamu terlalu berani. Tuan Wang, giliran Anda. Apa-apaan ini? Kalau begitu aku... Hei, apa ini bakal berhasil? Coba saja kalau tidak percaya. Kosong. Mantra ini manjur sekali, Xiaolian. Kamu hebat luar biasa. Sepertinya keberuntungan kalian berdua sangat kuat. Selamat, kalian sudah lulus ujian. Bagus sekali, Tuan Wang. Anda akhirnya bisa bertemu Dewa Judi. Jadi, kita sudah bisa masuk sekarang. Kalian bertiga. Silakan. Baiklah, hei Lin Feng, bertaruh denganmu sungguh mendebarkan. Kita ini saudara sehidup semati sekarang, mari cari uang bersama. Baiklah, Lin Feng. Tadi, aku takut setengah mati sampai riasanku berantakan. Bisa temani aku perbaiki riasan? Baiklah, aku akan menemanimu. Hei, cepatlah kembali, kita temui Dewa Judi bersama agar terlihat lebih berwibawa. Aku tunggu kalian di sini ya. Lin Feng, kapan kamu mengeluarkan pelurunya? Kapan kamu mengeluarkan pelurunya? Penglihatan kakak Ruan tajam juga, bahkan hal itu pun kamu lihat. Tenang saja, gerakanmu sangat cepat sampai pengawal pun tidak sadar. Kalau begitu, mulai dariku saja. Sepertinya kejutan dalam dirimu jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Kakak Ruan, itu semua karena ada kamu di sana. Saat aku mengeluarkan peluru tadi, kamu sengaja menutupi pandangan pengawal dengan tanganmu. Bukankah itu untuk membantuku? Benarkah? Aku benar-benar tidak berani melihatnya. Sangat menakutkan. Baiklah, anggap saja memang begitu.
sebagai hadiah untukmu. Tangan lincah dan berani. Atau karena berhasil lolos dari maut. Kakak akan memberimu hadiah. Ciuman keberuntungan. Kakak Ruan, kenapa kamu begitu menggoda? Tapi kurasa ini masih belum cukup. Ingin bermanja lebih lama lagi, ya? Mau main seperti apa? Seperti ini? Ah, tak disangka. Biasanya pendiam seperti batu. Ternyata cukup agresif. Kak Tang, tadi kamu yang menciumku duluan. Kau ingin membalas budi, ya? Kak Tang, lipstikmu berlepotan. Nakal, kau sengaja kan? Wanita ini benar-benar seleraku. Aduh, si cantik ini lama sekali memoles riasan sampai wajahnya memerah begitu. Jangan-jangan Pak Wang, Tuan Besar sudah menunggu kita. Ah, kalian anak muda, aku mengerti kok. Haha. Cari uang itu penting, aku masuk duluan. Aku pergi dulu. Kak Ruantang, aku yakin dengan berkah darimu hari ini, aku pasti akan kaya mendadak. Orang ini benar-benar berani, menarik. Tuan Lin, keberuntunganmu masih panjang di depan sana. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak ingin melihat pertumpahan darah. Cepatlah pergi. Aha, kemari kakek. Aduh, Anda pasti Dewa Judi Macau, Tuan Sembilan kan? Sudah lama aku mendengar namamu. Sudahlah, jangan banyak bicara kosong. Bajingan, Gadis ini cantik sekali. Biarkan dia menemaniku minum malam ini. Tuan Sembilan sedang bicara pada kalian. wajahnya memerah. Kukira sehebat apa dewa judi itu. Ternyata, Cuma segini saja? Kau mau kuhajar ya? cuman main dadu sembarangan sudah berani menyebut diri dewa judi. Menurutku, kau hanyalah sampah yang cuma bisa menindas wanita. Hei bocah, berani tidak bertarung melawanku? Akan kubuat kau tahu rasanya penderitaan yang tiada akhir. Hahaha. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Mumpung masalahnya belum membesar, ayo kita pergi. Ruantang adalah orang pertama di neraka ini yang tulus padaku. Aku takkan membiarkannya menderita. Ada apa? Jika ingin berduel, tunjukkan keberanian dan nyalimu di sini. Belum pernah melihat yang seperti ini. Wanita ini, dia akan jadi milikku. Tuan, jika dia kalah, aku akan memotong tangannya sebagai kompensasi untuk Anda. Hah? Baiklah, haha. Kalau kalah, letakkan tanganmu di atas meja. Aku akan bertaruh denganmu. Tapi jika aku menang, aku akan membawanya pergi. Mau pergi atau bertaruh? Kalau kalah, ingatlah untuk membayar taruhannya padaku. Kamu tidak perlu melukai lenganmu sendiri demi aku. Bukankah kita datang ke sini untuk menang besar? Kau benar-benar laki-laki sejati, nak. Tapi melawan Dewa Judi Longjuye, kau pasti mati. Belum tentu. Hei, Apa urusanmu? Ayo sini. Kalau begitu, lihatlah kemampuanku. Angkanya harus diubah. Tuan Wang, pertarungan sehebat ini, Anda tidak ikut bermain? Aku tidak ikut, aku hanya ingin mengagumi kehebatan Dewa Judi. Aku tidak.
14 poin. Cuman segini kemampuanmu? Anak muda, bersikap sombong itu tidak baik. Teknik Tuan benar-benar luar biasa. Dewa Judi juga mendapat 15 poin. 3 dadu besar. Aku yang menang. Shaolin. Katakanlah, kau ingin mempertahankan tangan kiri atau tangan kanan. Dalam judi besar kecil, jika poinnya sama, bandar yang menang, kan? Anakan, kaulah bandarnya. Izinkan aku bicara sebentar. Yang main duluan adalah bandar, barusan Shaolin yang mengocok duluan. Jadi, untuk babak ini, aku yang menang. Siapa yang bertaruh 30-90 kali ini? Giliranmu. Terima kasih atas kemenangannya. 18 poin, Bauzi. Dia kalah 2 kali berturut-turut. Tahu gitu aku pasang taruhan tadi, lumayan buat cari cuan. Memang sangat berpengalaman, sudah belasan tahun melanglang buana. Biar aku periksa. Ada yang tidak beres denganmu. 9, dia cuma pendatang baru, cuma beruntung saja kebetulan dapat durian runtuh, sampai bisa mengocok keluar Bauzi. Bocah ini cuma punya keberuntungan yang aneh. Mana mungkin bisa menandingi teknik dewa dari Anda, sang dewa judi? Benar kan? Aku, sang dewa judi Makau, malah kalah begini. Mau ditaruh di mana mukaku di kasino nanti? Biar kulihat. Apa kau punya mata tembus pandang, anjing rendahan? Benar, aku tidak hanya ingin kau mati bunuh diri, tapi juga seluruh keluargamu tamat. Aku memang tidak punya keahlian. Dan yang terpenting, aku juga tidak punya uang sekarang. Bukankah kau seharusnya memanfaatkan keberuntunganmu dan terus mengejar kemenangan? Tuan 9. Tadi aku hanya berjudi dengan taruhan kecil, sedangkan Anda hanya menyebut angka sembarangan. Bukannya Anda sedang menindas orang jujur? Benar sekali. Kalau berita ini tersebar, nama baik Tuan 9 akan tercoreng. Oh, Aku akan mempertaruhkan sebelah tanganku. Adil kan? sebelah tangan tidaklah cukup. Maksudku, taruhannya 10 juta. Kocok dadu dengan mata tertutup, satu putaran penentu kemenangan. Hahaha. Siapa yang tidak tahu teknik mendengar angin Tuan 9 saat mengocok dadu adalah yang terbaik di kota ini. Kau cari mati sendiri, keserakahanmu tak ada habisnya. Akan kubuat kau mati tanpa penyesalan. Laulin, Apa kau sudah gila karena uang? Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Mohon ampun sekarang. Masih belum terlambat. Lin Feng. Tadi itu hanya keberuntungan, sekarang taruhannya benar-benar potong tangan. Berhentilah, Kak Ruantang. Aku tahu apa yang kulakukan. Tak kusangka, adik Lin Feng kita ini ternyata semuanya besar. Kak Ruantang. Bicaralah yang benar, jangan asal meraba. Maksudku nyalimu yang besar. Kenapa kau sewot? Ayo mulai. Ayo beraksi, Shaolin. Tunggu saja sampai taruhannya dibuka, kau akan kalah dan dipotong tangan. Cepat buka dan lihat. Perbedaannya benar-benar sangat jauh. Tuan 9 dong. Sepertinya keberuntunganmu sedang buruk malam ini.
Mustahil. Benar-benar mustahil. Ada yang curang. Aku tidak pernah kalah sebelumnya. Tidak perlu. Tuan 9 Long benar-benar kalah. Bukan sekadar kalah saja. 3 angka 6 melawan 3 angka 1. Benar-benar dihancurkan. Lin Feng, ini bukan sekadar keberuntungan. Ini jelas bakat yang luar biasa. Tuan 9 Long, dadu sudah berhenti. Angkanya sudah jelas. Tuan 9 Long, sekarang taruhannya bisa ditagih. Bos, kau pikir kau siapa? Hah, menyuruh Tuan 9 Long potong tangan? Kau benar-benar punya nyali besar. Di meja judi pasti ada kalah dan menang. Kenapa? Sang dewa judi yang hebat ingin mengingkari janji? Nyalinya bagus juga. Ada yang melakukan trik kotor. Pergilah. Dadu timah, ini benar-benar senjata rahasia, simpan saja untuk berjaga-jaga. Tuan Long, dadu dan wadah dadu ini sudah ada di atas meja sejak kami masuk. Semuanya ini adalah milikmu. Saya hanya pendatang baru di sini. Anda menuduh saya menyentuhnya sembarangan. Bagaimana mungkin saya bisa mengutak-atiknya? Benar Kak Long. Dadu itu memang diambil acak, dia tak punya kesempatan curang, lagi pula dia tidak akan berani. Benar-benar aneh. Keberuntungan pemula ini benar-benar tidak masuk akal. Hei, dengar. Apa kau bos tersembunyi yang berpura-pura lemah? Xiaolin, kau memang tidak biasa. Bahkan sang dewa judi pun kalah di tanganmu. Omong kosong. Pasti ada yang salah dengan dadumu. Aku akan memeriksanya sendiri. Tuan Long tidak akan mencari alasan lagi atas kekalahannya, kan? Memenangkan dadu ini, Sungguh hebat. Kekuatan di masa puncaknya. Benarkah itu naga hijau? Mataku. Ya. Lihat, dadu ini juga tidak ada masalah. Dalam kocokan dadu mata tertutup ini, kau, sang dewa judi, memang benar-benar kalah. Aku tidak percaya ini. Kita lihat saja nanti. Suatu kehormatan bisa menarik perhatian sang dewa judi. Tentu saja, aku akan meladeni Anda sampai akhir. Tapi Tuan Long, sudah waktunya Anda membayar taruhannya. Tuan Long selalu menepati janji. Tentu saja tidak akan berutang padamu. $10 juta ini didapat semudah itu? Mana uangnya? Ada di sini. Hanya dengan satu tangan, Kak. Katakan cepat selagi keberuntunganmu masih ada. Jadi, apa yang ingin Anda pertaruhkan di ronde ini, Tuan Long? Satu kata. Sampai ke puncak. Ini adalah keahlian andalan Tuan Long. Tanpa latihan pendengaran selama 8 atau 10 tahun, kau bahkan tidak akan bisa memahaminya. Tanpa berkedip, Tuan muda, trik ini hebat, sungguh hebat. Dewa turun dari langit pun takkan bisa menyelamatkan bocah ini. Lin Feng, tadi itu cuma keberuntungan. Tapi, mendengar suara menentukan angka ini adalah level tingkat tinggi. Jangan berjudi lagi. Apa taruhannya? Dewa judi. Kalau aku kalah, lunasilah utang-utang itu. Aku akan bertaruh nyawa untukmu. Li Silong ini, ayo, kau harus jadi budakku seumur hidup, sampai mati. Berani tidak? Sebelumnya dia menang karena pakai dadu isi timah. Jika memakai trik yang sama lagi. Aku takut itu berisiko. Baiklah, Kemana perginya keberuntungan, masa perlindungan pemula yang kau miliki tadi? Hah? berani. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa tahu malam ini aku diberkati oleh Dewi Keberuntungan. Aku suka sekali gaya sombongmu yang tak mau kalah ini.
Ah, dasar anak muda. Kalau tidak gegabah bukan anak muda namanya, kan? Sembilan tuan. Gelas kocokan dan dadu ini benar-benar tidak ada masalah. Angka berapa? 930. Ah, angka tertinggi yang menang. Mengerti? Kalau menang, cepatlah pergi. Alasannya, Sudahlah. Tunggu dulu. Dadu yang dikocok kakak Wang tentu saja aku percaya. Tapi di dalam zonasi kita ini, dealer terbaik adalah Ruantang. Kocokan dadunya sangat adil dan akurat 9 tuan. Bagaimana kalau ronde ini biarkan Kak Ruantang yang mengocok untuk kita? tubuh yang bagus. Kau yang mulai. Mari kita lihat keahlianmu. Bagaimana denganmu? Ayo, kemarilah. Ada. Datang. Mohon bantuannya. Sembilan tuan, Tuan Lin. Sudah siap? Silakan kalian berdua pasang taruhan. Saudara Aying, kau takkan bisa mengalahkan pendengaranku. 1, 2, 3. Menjadi budak seumur hidup sudah pasti. Tangan macam apa itu? Kau yakin itu 6 poin? Tenang saja, aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Kenapa aku dengarnya seperti 3 angka 1 ya? 3 angka 1? Kau pikir kau punya nyali sebesar itu? Sampai bisa menebak kalau aku dapat triple. Aku bahkan merasa ketiga dadu ini saling bertumpukan. Bagaimana kalau begini? Lupakan putaran ini, kita main satu ronde lagi. Jangan coba-coba main trik murahan denganku. Jangan harap bisa lolos begitu saja. Xiaolian, setiap orang punya nasibnya masing-masing. Sejak kau bertaruh melawan Long Juye, nasibmu sudah ditentukan. Baiklah, kalau kenyataannya memang seperti yang kalian katakan, aku akan mengaku kalah. Bagus. Buka saja. Biar kau mati dengan rasa puas setelah melihatnya. Palingkan wajah. Umumkan hasilnya. Sudah kubilang kan? 1, 2, 3. Total 6 poin. Coba kau ambil dan lihat angka yang tertindih itu. Tiga angka 1. Tuan Lin menang. Bocah ini ternyata tebakannya benar semua. Luar biasa. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang aneh sepertinya? Mungkin Dewi Keberuntungan benar-benar berpihak padaku. Kalau keberuntungan sudah datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dong Jiuye, putaran ini. Terima kasih atas kemenangannya. Kau ini sebenarnya siapa? Kemampuan dan pendengaran seperti ini tidak mungkin dimiliki orang biasa. Adik Lin, jika kau tidak sedang berpura-pura, maka kau adalah jenius yang tiada duanya. Long Jiuye, taruhan putaran sebelumnya dan juga putaran ini, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikannya? Aku sudah berkecimpung bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat pemula yang punya keberuntungan sepertimu. Oh. Akan kutelan semua dadu ini. Long Jiuye, dadu yang tadi, kan Anda sendiri yang sudah memeriksanya. Ada apa? Apa Anda masih meragukan saya? Boleh. Kalau begitu silakan kalian geledah saja. Baik. Kalau begitu, lepaskan semua baju dan celanamu sampai bersih. Jika aku sampai melihat ada benda yang tidak seharusnya ada di sana. Uang taruhan harus diganti 2 kali lipat kepada Juye, ditambah dengan kedua tanganmu. Tidak masalah. Aku tidak takut karena aku tidak bersalah. Pak Wang, beri aku ruang sedikit. Aku mau melepas pakaianku, biar Long Jiuye dan Bang Wang bisa melihatnya dengan jelas.
Jiuye. Tidak ada yang mencurigakan. Sepatu, lepaskan juga sepatumu. Mana mungkin ada apa-apa. Bocah ini benar-benar jagoan yang menyembunyikan kemampuannya. Sudah kubilang, Shaolin ini terlihat jujur dan berwibawa. Mana mungkin dia melakukan hal seperti mencuri dadu? Kemampuanku mungkin memang kurang, tapi bisa ditutupi dengan kecepatan tangan. Sudah digeledah, sekarang saatnya memotong tangan si bajingan ini. Long Juye, jangan. Mari kita main satu putaran lagi. Aku pasti bisa membalikkan keadaan. Long Juye, keserakahan itu mencelakakan. Jika berhenti lebih awal, tidak akan berakhir begini kan? Tahu akan begini, seharusnya tidak usah menggeledah tadi. Kau ini dewa judi, kata Shaolin benar. Kemampuanmu biasa saja. Aku punya 100 juta di sini, baru saja menang. Jadi, tuan muda, Astaga, 100 juta. Sejak kapan dia jadi pemenang judi sehebat ini? Shaolin, Jiuye sudah memberimu jalan keluar. Berhentilah selagi menang. Kalau begitu, dengan segala hormat, saya terima tawarannya. Terima kasih. tunggu, besok aku akan menunggumu di ruangan ini lagi. Mari kita bertaruh sekali lagi. Long Juye, kedatangan saya kali ini hanya untuk menambah wawasan. Sekarang saya sudah melihat semuanya. Jadi saya tidak bisa menuruti kemauan Anda. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tentukan sendiri. Duduk. Kau tetap harus bertaruh. Apa kau punya terlalu banyak uang sampai bingung mau diapakan? Sudah kubilang, aku tidak mau bertaruh. Sayang sekali jika gadis secantik ini dijadikan bintang film dewasa. Film panas, yang seru, lalu kubagikan padamu. Bagaimana? Bagus kan? Hongju, berani kau menyentuhnya, Ruan Hongying akan mati-matian melawanku. Baiklah. Mari kita pergi. Ayo jalan. Pak Wang, mari berbagi rezeki. Uang ini untukmu. Aduh, terima kasih saudara Shaoli. Bukan. Dewa Judilin? Ada nyamuk. Kapan-kapan kita main lagi, seru sekali. Aku pergi dulu ya. Kak Ruantang, mari kuantar kembali ke asrama. Adik Lin Feng, baru saja menang 100 juta dari Dewa Judi. Mau merayakannya bagaimana, Kak Ruantang? Kau sendiri mau merayakannya seperti apa? Tentu saja aku terserah padamu. Bagaimana menurutmu? Mau merayakannya seperti apa? Kak Ruan, mengapa kau begitu baik padaku? Aku suka caramu yang begitu bersemangat saat di kasino. Seperti anak serigala yang baru saja tumbuh taringnya, sangat tangguh dan liar. Baiklah, sekarang tunjukkan pada kakak, sejauh mana kemampuanmu. Holding on. So pull out, Kak Ruantang. Apa kau selalu begini pada semua orang? Lari setelah menggoda? Coba tebak. Kalau begitu, aku harus memeriksamu. Sudah lama sekali sejak seseorang membuatku merasa seperti ini. Kau menggigit lidahku. Apa kau ini masih pemula? Adik kecil, Masih pemula atau bukan? Kau akan tahu setelah mencobanya. Kalau begitu, tunjukkan pada kakak kemampuan hebat apa lagi yang dimiliki anak serigala ini. Dijamin tak akan bisa kau lupakan. Bangun! Ada yang datang. Mungkin salah masuk. Jam segini mana ada orang yang datang? Dasar bodoh. Malam masih panjang. Anggap saja ini seperti dulu. Malam ini, pelankan suaramu. Tunggu di sini ya. Kakak mandi dulu sampai harum, nanti balik lagi.
Tunggu aku ya. Dasar siluman penggoda. Sepertinya malam ini bakal seru. Gak sabar ya, Kak Ruantang. Bukan. Ini, hahaha. Sudahlah. Kok malah kamu? Lin Feng, hebat juga kemampuanmu. Kemajuanmu pesat sekali ya, Bang Wang, apa maksud ucapanmu? Aku kok nggak ngerti. Lin Feng. Coba katakan, berani-beraninya kau menantang Dewa Judi, bahkan menang beberapa ronde berturut-turut, sampai dia tidak berani lengah sedikit pun. Keberanianmu ini benar-benar sekeras baja. Gini, aku juga takut tanganku dipotong. Makanya, aku terpaksa ambil risiko nekat. Lalu, siapa sangka soal keberuntungan itu? Putaran terakhir itu, kau main mata sama si bandar kecil itu. Kau pikir aku buta? Bagaimana lukanya? Itu semua ideku. Tidak ada hubungannya sama dia. Sudah dikurung di kandang anjing begini, masih sempat-sempatnya mencemaskan orang lain. Si cantik itu sudah punya tempat tujuan sendiri. Tenang saja. Hahaha. Jadi sebenarnya siapa yang mau mencelakaiku? Lin Feng, kau ini benar-benar bodoh atau cuma pura-pura? Hah? Kau sudah mempermalukan Long Juye. Kau menang sampai dia hampir kehilangan segalanya. Bagaimana kau mau mengganti harga dirinya? Di dalam bajuku ini ada sebuah kartu hitam. Setelah melunasi utang ayahku, sisa uangnya ku berikan padamu. Oke, Pakiki. Ini memang jumlah uang yang sangat besar. Sekarang utangnya sudah lunas. Bisa biarkan aku pergi sekarang? Hahaha. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Jangan lepaskan aku. Kau bilang di kasino ini kau pakai dadu, meja, dan dealer kasino. Uang hasil kemenangan ini jadi milikmu? Hah? Itu uang hasil kemenanganku sendiri. Uang yang kuraih dengan mempertaruhkan tanganku. Kenapa jadi bukan milikku? Uang ini sejak awal memang milik kasino. Kapan aset kasino ini jadi milik orang luar? Baik, sekarang utangnya sudah lunas. Kalian bisa lepaskan aku sekarang, kan? Lepaskan saja. Ini untukmu. Kemarilah. Dengarkan aku baik-baik, sialan. Sejak semenit kau menginjakkan kaki di kawasan ini, tanganmu. Segala hal dalam hidupmu adalah milikku. Wangge, ini tidak seperti yang kalian janjikan di awal. Bahkan, jika uang itu milik kasino, tanpa aku, apa kau bisa hasilkan 100 juta dalam semalam? Makanya, nak, kau punya bakat luar biasa. Kau bisa menang dari Dewa Judi hanya dengan sedikit kecerdikan. Jangan panik. Hiduplah sebagai orang terpandang di kasino ini, kau akan punya banyak uang, wanita manapun yang kau mau bisa kau dapatkan. Ingin menyeretku ke dunia kotor ini? Kasino kalian ini berhati busuk dan membunuh orang. Cepat atau lambat pasti akan hancur. Tidak apa-apa. Pertimbangkanlah pelan-pelan. Kami punya banyak waktu. Sudah kubilang, aku tak butuh uang atau wanita. Bisa biarkan aku pulang sekarang? Mulai saat ini, kau bukan lagi seorang budak. Maksudmu aku bebas? Mulai sekarang kamu hanyalah seekor anjing di kawasan ini. Anjing yang bisa menghasilkan uang. Tarik kembali cakar anjingmu itu. Lakukan tugasmu untuk cari uang di meja judi dengan benar. Salah. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menjadi orang terpandang.
Kalau begitu, rasakan bagaimana rasanya menjadi mayat. Yah, Ah, hahaha. Aku benar-benar hanya ingin masuk sekolah, kau memberi sinyal. Aku mohon padamu. Lalu kenapa kau kumpulkan kami yang sudah putus asa ini? Semuanya ada di sini. hanya untuk dipermainkan? Apa kau merasa sangat hebat sekarang? Hahaha. Kami hanya memanfaatkan sampah seperti kalian semaksimal mungkin. Jadi kalian tahu sendiri. Ini adalah luapan dari nilai diri kalian sendiri. Hmm, Hahaha. Ini keinginanmu sendiri. Ah, Xiaoli, kami menunggumu setuju, sayang. hey, Sudah dipikirkan matang-matang? hah? Sudah 3 hari. Ternyata kau cukup kuat bertahan. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Hahaha. Kak Feng, Aku datang untuk menyelamatkanmu, Kak Feng. Kak Feng, bangun, ini aku, Kak Feng. Kenapa kau di sini? Syukurlah, Kak Feng, kau masih mau hidup. Dulu tangan dan kakiku dihajar mereka, aku tidak bisa kerja berat. Jadi mereka mengirimku ke kasino untuk mengurus koin judi. Kak Dong, makanlah bakpao ini. Ini hasil tabunganku, semuanya bersih. hey, hati-hati kawan. Tidak apa-apa, Kak Feng. Alat pengendali siwang itu tidak akan berfungsi kalau sudah lebih dari 50 meter dari sini. Bagaimana kau bisa tahu sejelas itu? Oh, Berdasarkan pengalaman saja, Kak Feng. Makanlah sedikit. Aku mohon padamu. Ini, minumlah air. Kamu tidak apa-apa. terima kasih ya. Hey, Kak Feng, Kakak jauh lebih pintar dariku, dan hatimu juga sangat baik. Kakak tidak boleh mati konyol di tempat terkutuk seperti ini. Kakak pasti bisa melarikan diri. sebenarnya sejak awal dia tidak berniat menyelamatkanmu. Itu hanya karena rasa bersalahnya pada ayahku. Kalau begitu, aku pun bisa bertahan hidup berkat dirimu. Ngomong-ngomong, apa kau pernah melihat dealer wanita bernama Ruan Tang? Bagaimana keadaannya? Akhir-akhir ini aku sempat melihatnya membagikan kartu di meja judi. Sepertinya dia bekerja seperti biasa. Syukurlah kalau begitu. Kak Feng, maafkan aku. Aku hanya bisa membawakanmu air dan bakpao ini. Tak ada hal lain yang bisa kubantu. Bisakah kau membantuku saat sedang mencuci chip? Bantu aku sekali ini saja. Ini mungkin sangat berbahaya. Tapi jika ini bisa membantuku keluar, Baik, Kak Feng. Apa yang harus kulakukan? kenapa rasanya seperti sengaja direkatkan? Meminta bantuan dengan kombinasi angka pada chip 1965.
Tolong aku. Kau percaya padaku tidak? Lin Feng, kau benar-benar selalu memberiku kejutan kecil yang manis. Anak muda bernama Lin Feng itu cukup menarik juga. Memanfaatkan sampah butuh proses. Sekeras apapun tulangnya, kita bisa menghancurkannya. Tapi sayang sekali jika dihancurkan begitu saja. Sudah saatnya membiarkan dia keluar untuk menghirup udara. Kau tampaknya sangat tertarik padanya. Aku hanya merasa dia seperti binatang kecil yang meronta karena tak mau terkurung. Jangan hancurkan tulangnya dulu. Bukankah itu jauh lebih menarik? Dia bahkan sekongkol dengan dealer itu. Baru saja dealer itu bilang, dialah orang yang dia minati. Keteguhan sikapmu ini membuatku sedikit kagum. Kenapa? Mau memberiku penghargaan nyali terbaik? Omong kosong. Jika kau berani tidak sopan lagi kepada putra suci kami yang agung, aku tidak akan segan-segan menekan remote control ini tanpa ampun. Pilihlah. Apakah kau akan mengakui sifat candu yang tak bisa hilang dari tulangmu atau memilih makanan terakhir sebelum eksekusi? Apa bedanya? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk memilih masa depan. Kesempatan telah tiba. Maaf, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah kau mendekatkannya? Sepertinya aku terlalu tinggi menilaimu. Kau tidak sekuat yang kubayangkan. Jika aku memilih kartu gosok ini, apakah ada hadiahnya? Apapun yang kau gosok di dalamnya, itulah hadiahmu. Kalau begitu, aku pilih kartu gosok ini. Siapa tahu nilai dari 10 yuan ini lebih berharga daripada roti, kan? $100 juta. Aku menang 100 juta. Apa? 100 juta? Mustahil. Jangan bergerak. Aku bisa saja bertindak tanpa ampun. Ah, Lin Feng, kau sudah gila bangsat. Lepaskan tuan muda atau aku akan mencincangmu jadi berkeping-keping. mundur kau. Selangkah saja kau maju ke depan. Akan ku kirim dia ke neraka. Coba saja kalau tidak percaya. Lepaskan aku sekarang. Secepatnya. Adik Lin, ini salah paham besar. Sang guru suci datang sendiri hari ini. Bukankah tujuannya untuk membebaskanmu? Hah? Kau menyandera orang dan ingin pergi. Bukankah kau hanya mencari masalah untuk dirimu sendiri? Ayo, jangan bergerak. Membebaskanku? Omong kosong. Berikan pada Lao Ye. Aku, Abang Wang, bersumpah demi langit tidak membohongimu. Kalau tidak percaya, kita buat surat perjanjian dengan cap jempol. Ayo, jangan bergerak. Berhenti bicara omong kosong padaku, kau sendiri. Apa kepercayaan masih ada harganya bagi kalian? Mari kita bicarakan baik-baik, lepaskan sang penyelamat dulu. Berhenti. Siapkan mobil untukku. Ku beri waktu 3 menit, atau urusannya tidak akan berakhir hanya dengan sedikit darah. Jangan gegabah. Jalan, jalan. Nah, Jangan lari, sialan kau. Ah, Kenapa malah kau? bukannya kau pengawal itu? Aciang, Kenapa kau di sini? Bukannya kau lapar dan sudah berhari-hari tidak makan? Dari mana datangnya tenaga sebesar ini? Di mana Tuan Sain? Tuan Sain bilang hari ini dia kurang sehat, jadi dia menyuruhku menggantikannya untuk menguji bocah ini. ujian? Maksudnya apa? Jadi ini semua skenario yang kalian buat untukku ya? Benar sekali, Lin Feng, karena kau sudah memilih kartu gosok, seumur hidup kau akan jadi anjing kasino ini. Jangan harap bisa kabur. Aciang, sudah bertahun-tahun aku di kawasan ini, belum pernah kulihat Tuan Sain menyuruh orang menyamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudahlah, Kak Wang. Aku juga hanya menjalankan perintah. Lalu, siapa sebenarnya sosok Sain itu? Mana ku tahu. Bereskan dulu kekacauan hari ini, simpan rapat-rapat dalam perutmu. Semuanya hanya tipuan.
Aku dijebak oleh para pemodal. Apa Ruantang juga ikut ditipu? Tidak ada orang. Jam 3 atau 4 pagi begini. Kemana Nona Shen bisa pergi? Adik Lin Feng. Kak Ruantang. Kenapa kau jadi berantakan begini? Ada hal sangat penting yang harus kukatakan padamu. Oh, Chip minta tolong yang kukirimkan waktu itu. Apa kau menerimanya? Chip apa? Aku tidak tahu. Kak Ruantang, aku menitipkannya padamu. Menitipkannya lewat seseorang di meja judimu. Menggunakan chip itu untuk menyusun kode bantuan homofon 1000 PY5. Ada yang tidak beres. Dia sepertinya baru tahu aku ada di sini, lalu bergegas datang dari tempat lain. Risiko berkonfrontasi langsung terlalu besar. 995 adalah kode minta tolong. Bukankah biasanya 110? Oh, syukurlah jika Anda tidak menerimanya. Saya takut Anda akan terseret masalah. Lihat dirimu. Kotor seperti patung tanah. Cepatlah mandi. Ini rasanya kurang pantas kan? Lama tak jumpa. Lin Feng kita yang berani menantang dewa judi. Kenapa sekarang jadi penakut begitu? Adik kecil. Kak Ruantang, jangan bicara sembarangan. Aku tidak mau. Begitukah? Apa gunanya hanya sok kuat di mulut saja? Ini jelas bukan kamar tempat tinggalnya yang biasa. Lebih terlihat seperti markas sementara yang bisa ditinggalkan kapan saja tanpa jejak. Nih, pakaian bersih. Pergilah mandi. Ngomong-ngomong, tadi kamu terburu-buru mengetuk pintu seolah langit akan runtuh. Bukankah katanya ada hal sangat penting yang ingin disampaikan padaku? Aku tiba-tiba merindukanmu. Sebelum tahu siapa dia sebenarnya, aku harus mengujinya perlahan. Aku tiba-tiba merindukanmu. Setelah berhari-hari aku dikurung di kandang anjing. Begitu keluar, hal pertama, aku ingin melihatmu. Coba katakan, bukankah ini hal yang sangat penting? Dasar bermulut manis, pergilah mandi, jangan sampai tidak bersih, jangan keluar dulu. Bentuk tubuh yang bagus. Kak Ruantang, bisakah bantu keringkan rambutku? Rambut basah ini terasa agak tidak nyaman. Sampai tersiksa begini, pasti rasanya tidak enak di penjara. Lumayanlah, setidaknya aku tidak mati. Kak Ruantang, apa Anda tidak ingin tahu kenapa mereka mengurungku? Apa yang perlu ditiherankan? Di kasino ini, aku sudah sering melihat hal seperti ini. Kau telah menyinggung Tuan Sembilan Naga dan merusak reputasinya. Atasan, perlu memberimu sedikit pelajaran, biar kau ingat terus. Atasan, maksudmu Sang Suci yang memakai topeng kepala domba itu? Sang pemenang. Dialah satu-satunya raja di sini. Dia menggenggam rahasia semua orang dan mengendalikan hidup mereka. Siapapun yang menentangnya, takkan ada sisa tulang yang tertinggal. Lalu kenapa dia memakai topeng kepala domba? Bukankah singa atau harimau akan terlihat lebih gagah? Karena dalam mitologi, domba adalah simbol iblis, penguasa dari segala kerakusan. Itulah Sang Suci. Sial, pertanyaannya terlalu blak-blakan. Dia ingin membunuh demi membungkam saksi. Lin Feng, urusan kita yang belum selesai terakhir kali, mau kita lanjutkan? Kak Tang, tentu saja harus dilanjutkan. Kak Tang, kali ini aku akan menagih semuanya beserta bunganya. Meski kau memohon ampun, Aku tidak akan melepaskanmu. jangan banyak bicara, cepatlah. Kak Ruantang. Han An, hari sudah siang. Biarkan aku istirahat sejenak. Kak Ruantang, apa kau pernah terpikir untuk kabur dari tempat terkutuk ini? Kau mau kabur? Apa kau sendiri tidak mau? Dulu pernah terpikir, tapi kemudian aku sadar itu sia-sia. Jadi aku berhenti memikirkannya. Lalu, jika ada kesempatan untuk kabur bersamaku, apa kau bersedia ikut? Tentu saja itu bagus. Asalkan bersamamu. Aku mau pergi kemana saja. Tak kusangka aku begitu penting di hati Kak Ruantang. Kalau begitu,
Aku harus mencari uang seserahan yang banyak di sini agar bisa menikahimu dan membawamu pulang. Hanya mainan yang lumayan menarik. Tak pantas bicara soal pernikahan denganku. Lalu siapa yang semalam terus memelukku tak mau lepas? Kulihat kau ini bukan anak domba yang lugu, melainkan seekor serigala mesum. Serigala jahat datang. Gaun yang indah. Bagaimana bisa kau keluar dari asrama para dealer itu? Oh. Ternyata, si rubah betina itu benar-benar menyukaimu. Kau iri ya? Urus saja dirimu sendiri. Jangan pikir kau bisa langsung sukses hanya karena mendekati wanita itu. Kau harus hati-hati. Jangan sampai tulang belulangmu dikunyah habis oleh wanita itu. Bos Zhang, sepertinya kau gila karena kelaparan sampai bicara melantur. Memfitnah Ruantang, apa kau punya bukti? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di ruang VIP kasino, dia menepuk bahu si Suci dengan mesra. Sekali lihat saja sudah jelas mereka punya hubungan gelap. Kau hanyalah mainan barunya saja. Begitu dia bosan, nasibmu akan jauh lebih tragis dariku. Saat kau dijual nanti, kau bahkan masih akan membantu mereka menghitung uang. Aku sama sekali tidak percaya omong kosongmu. Jangan katakan itu lagi. Hei, sungguh paman tidak membohongimu. Minggir! Hei, kembalikan padaku. Dadu berisi timah. Ternyata, bocah sepertimu menang melawan Ju Ye berkat benda ini. Kupikir kau benar-benar anak pilihan dengan teknik judi yang sakti. Ternyata kau hanya main curang. Berikan semua uangnya padaku. Kembalikan pada istrimu. Kau harus membantuku memenangkan 50 juta di kasino. Kalau tidak, akan kulaporkan benda ini, serta hubunganmu dengan si dealer itu pada Wang Ge. Lihat saja bagaimana kau akan mati nanti. Baik, aku setuju. Tapi si Dewa Judi baru saja kalah telak. Jika pergi ke kasino, sekarang membawa benda ini, omong kosong. Kau sendiri kaya raya modal wanita dan curang. Masa kami tidak boleh ikut meraup untung? Baik, aku ke kasino sekarang. Begitu dong baru benar. Kau sebaiknya jangan main macam-macam denganku. Aku sedang mengawasimu. Kaya raya. Aku bakal kaya raya. Akhirnya nasibku berubah juga. Aha! Ini lagumu. Salahkan dirimu sendiri karena tahu terlalu banyak. Awalnya ingin kembali mengingatkan Bos Zhang agar menjauh dari Ruandong, tapi tak disangka TKP sudah disiapkan. Sampah di bawah asrama. Kualitasnya biasa saja, tapi ginjal dan korneanya seharusnya bisa dipakai. Suruh dokter cepat sedikit. Si ular berbisa yang cantik itu, kenapa tidak segera kabur? Cepat atau lambat, giliran aku yang kena. Maafkan saya, saudara. Kak Feng, kau sudah dibebaskan. Ternyata kau. Kakak Feng, kesempatan kita untuk kabur dari taman ini sepertinya sudah tiba. Kesempatan? Kesempatan apa? Tadi saat sedang membersihkan koin di ruang VIP, aku mendengar Kak Wang bicara di telepon. Malam ini sang pemenang akan mengadakan perjamuan pribadi di ruang atas. Katanya dia akan mengadakan taruhan khusus. Apa taruhannya? Asal bisa menang melawan sang pemenang di meja judi, kau bisa meminta syarat apapun padanya. Sepertinya aku harus ikut taruhan ini. Kak Long, hidupku di sini setiap hari lebih buruk daripada kematian. Bawalah aku pergi, aku bersedia melakukan apa saja. Baik, Lao Shang. Kita pergi bersama. Kalau menang, kita pergi dari sini bersama. Kalau kalah, setidaknya ada teman di jalan menuju alam baka. Baik, Kak Feng, aku masih ada 50.000 koin untuk dicuci. Aku balik dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Sekarang, aku harus meluluhkan kewaspadaan wanita paling berbahaya itu. Adik Ling Fong, kenapa tidak istirahat lebih lama? Tentu saja karena aku merindukanmu, Nona Ruan. Oh iya, aku dengar Sang Suci akan mengadakan perjamuan malam ini. Itu acara besar tahunan. Kenapa? Lin Feng tertarik dengan ini.
Apa yang kau lakukan? Adik Lin Feng terburu-buru sekali. Mungkinkah kau ingin melakukan hal nakal pada kakak di sini, Kak Ruantang? Bukankah kemarin kau sangat menyukai sisi nakalku? Jika aku memenangkan taruhan malam ini, aku akan ajukan permintaan pada sang pemenang. Jika aku menang taruhan malam ini, akan kuajukan permintaan pada sang pemenang. Kak Ruantang, aku akan membuatmu hanya milikku. Kau takkan bisa lari. Mengenai mahar darimu ini, aku jadi semakin menantikannya. Tenang saja, malam ini aku pasti akan menang. Kalau begitu, akan kutunggu aksimu yang memukau di pesta malam ini. Jangan kecewakan aku. Aku pasti akan memberimu kejutan yang tak terlupakan seumur hidup. Mari kita lihat saja nanti. Sudahlah, kakak harus bekerja. Jangan sampai para tamu menunggu lama. Siapkan saja kejutanmu baik-baik. Mari kita tunggu dan lihat. Kita tidak tahu apa yang dipertaruhkan. Kita tidak punya persiapan sama sekali. Kita lihat saja nanti. Di mana jalannya? Datang ke tempat takdir. Kualifikasi masuk harus kalian perjuangkan sendiri. Pemenang yang akan menentukan ujiannya. Permainan sweet di bawah kegelapan malam, yaitu batu gunting kertas. Pertama, lampu aula akan dipadamkan 3 kali, masing-masing selama 10 detik. Kalian harus mencari orang terdekat dalam kegelapan. Bagaimana bisa bermain shoot kalau lampunya mati? Kedua, kalian hanya boleh mengeluarkan pilihan dalam kegelapan. Batu gunting kertas, aturannya terlalu sederhana. Yang kalah kehilangan kartunya, sedangkan yang menang tetap menyimpannya. Lalu bagaimana kalau seri? Jika seri, kedua belah pihak harus membuang kartu mereka secara bersamaan. Ketiga, setelah 3 ronde, kartu di tangan harus terdiri dari 3 jenis kartu berbeda. Hanya mereka yang memiliki 3 kartu berbeda yang berhak masuk ke babak final. Bukankah ini sepenuhnya hanya mengandalkan keberuntungan? Ini sama sekali tidak adil. Ya, mungkin saja begitu. Ini bukan sekadar ujian keberuntungan, melainkan persepsi dalam kegelapan, kemampuan penilaian, dan bahkan kemampuan untuk bersekutu. Bagikan kartu. Kak Feng, dalam kegelapan total seperti ini, aku bahkan tidak bisa melihat kartu. Mana mungkin bisa mengumpulkan 3 kartu berbeda. Ronde ini ada orang yang kukenal. Aman, Tuan Wang. Adik Lin, kenapa kamu ada di sini juga? Aku punya rahasia agar kamu bisa lolos. Mau dengar? Katakan, cepat katakan. Ujian dimulai. Jangan panik. Dengarkan aba-abaku. Lampu dimatikan pertama kali. Keluarkan kartu pertama dari tangan kalian. Apa? Kartu apa? Cepat. Sudah kukeluarkan, Kak Feng. Ya, bagus. Kamu ternyata mengeluarkan kertas. Tahu begitu aku keluarkan gunting. Terima kasih sudah mengalah, Kak. Kebetulan sekali, kita menang. Kita bertiga saling mengalahkan satu sama lain. Oh, benar juga, kamu menang dariku, aku menang darinya, dan dia menang darimu. Tidak ada dari kita yang kalah dan tidak ada yang seri. Wah, Adik Lin, cara ini tidak melanggar aturan. Ronde kedua, Tuan Wang, keluarkan batu. Li Ming, kamu keluarkan kertas. Baik, Lampu dimatikan kedua kali. menang. Adik Lin, trikmu ini hebat sekali. Hasilnya bagus. Ayo lanjut ronde ketiga. Lampu dimatikan ketiga kali. Keluarkan kartu ketiga kalian, cepat. Seri kedua kartu ini hangus. Kalian berdua gagal tes, silakan kembali di perjamuan berikutnya. Pengawal ini bukan Ah Chiang. Apa dia masih berpura-pura menjadi sang bijak? Kalian berdua juga sama. Cepat pergi dari sini. Apa? Aduh, oh kau, aku salah langkah. Aturan kasino, taruhan yang sudah dipasang tidak boleh ditarik kembali. Di sini tidak ada kesempatan untuk mengulang. Sial, apa gunanya tanganku ini? Melewatkan kesempatan besar untuk kaya raya. Kak Feng. Maaf, tak apa. Setelah aku menang, aku akan minta sang bijak untuk membawamu pergi bersamaku. Tuan Wang, ini semua salahmu. Saudaraku,
jadi ikut terseret gara-gara kau. Adik Ye, ini sepenuhnya salahku, aku mengaku kalah. Sebutkan saja nominalnya, aku takkan menawar. Tuan Wang, aku tidak butuh uang, tapi aku butuh bantuanmu. Setelah berhasil, aku akan memberimu 100 juta. 100 juta? Kau membuatku gila. Percaya atau tidak, kau hanya punya satu kesempatan. Kekayaan datang dari risiko. Bagaimana, berani tidak? Baik, kekayaan datang dari risiko. Katakanlah, adik Le. Apapun yang bisa kulakukan, akan kulakukan. Ming, Tuan Wang akan menjagamu dengan baik. Tunggu aku keluar. Selamat, saudara. Hanya kau yang lolos di sini. Pergilah. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Xiaolian, jangan khawatir, saudaramu adalah saudaraku juga. Aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kak Yong, kau harus berhati-hati. Tenang saja. Adik Lin Feng hebat sekali. Tuan bijak. Baru saja aku memujinya sangat berbakat. Lihat, dia sudah sampai secepat ini. Ya, ternyata benar itu kau. Kau memakai kulit ini, apa kau tidak merasa risih? Lin Hu, kau pikir kau siapa? Berani tidak sopan pada utusan suci, awas aku habisi kau. Sudahlah. Sandiwara pembodohan ini sudah cukup. Katakan saja apa yang akan kita pertaruhkan karena kau begitu percaya diri. Atau mau nanti malam. Adu besar poin. Dengar, Tuan Suci. Para penjudi di luar sana rela mempertaruhkan segalanya hanya demi masuk ke sini dan mendapat kesempatan mengajukan satu permintaan. Tapi hasilnya cuma datang untuk mengadu-dadu. Syarat masuk yang kau buat di luar sana benar-benar seperti lelucon. Adik Lin Feng, ada apa denganmu? Bukankah mengocok dadu adalah keahlianmu? Ini kesempatan yang sangat bagus. Mengocok dadu tentu saja keahlianku. Hanya saja aku tidak menyangka Tuan Suci hanya bisa main dadu. Jika kau tidak sanggup menghadapinya, pergilah sekarang. Berlutut, masih belum terlambat. Tuan Suci, wajar jika kau takut karena jika kalah, kau harus menjadi budak di taman ini seumur hidup demi melunasi hutang 100 juta itu. Aku berani. Apa masalahnya? Katakan, kau duluan atau aku duluan? Mulut sampah. Ayo mulai. Mustahil. Teknikku tidak mungkin salah. Gelas dadu ini terkena gangguan eksternal. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak padamu hari ini. Lin Feng, di dunia ini belum ada yang bisa mengalahkan Tuan Suci bagaimana? Keberanianmu sudah habis? 5 point, Lin Feng. Kau kalah. Lin Feng, ternyata keahlianmu cuma sebatas ini saja. Tamat sudah permainan ini. Dia akan mengatakannya. Haha. Dalam 3 hari, Lin Feng bersiaplah jadi anjing di taman ini seumur hidupmu untuk melunasi hutang 100 juta ini. Tiga poin lawan 3 poin. Putaran ini seri. Sayang sekali. Sepertinya kau tidak akan punya kesempatan untuk lanjut ke babak ketiga. Sialan. Gangguan lagi. Bagaimana sebenarnya mereka bekerja sama? Siapa di sana? Seret dia keluar. Kurung di kandang anjing. Biar dia belajar dengan baik. Apa yang disebut dengan kemajuan. Yah, adik Lin Feng. Sepertinya keberuntunganmu sudah habis. Baik. Semuanya sudah berakhir. Kau benar-benar kalah. Benar saja, dia seorang pembunuh. Ayo jalan, bawa dia turun. Lemparkan ke kandang anjing. Biarkan dia membusuk perlahan. Baik, Tunggu dulu. Trik murahan kalian sudah kubongkar. Ah, benar. Ya. Aku sudah merekam semua bukti ini. Tuan Sain, kita masih punya babak ketiga yang belum dimainkan. ayo jalan. Dari mana kau curi ponsel itu? Tidak ada sinyal di dalam kawasan ini. Jangan coba-coba menakutiku, bajingan. Ini didesain oleh VIP Tuan Wang. Di dalamnya terpasang alat pelacak terbaru. Aku ingin lihat,
Apakah aku yang masuk kandang duluan? Atau kalian yang tamat duluan? Apa? Tuan Sain, bagaimana kalau bertaruh satu babak lagi? Setuju? Oh, begini saja. Untuk babak ketiga kita, jika poin dariku 2 kali lipat darimu, aku menang. Kau harus biarkan aku membawa pergi 2 orang dari sini, plus 300 juta. Dia benar-benar berani melawan sang pemenang demi diriku. Budak cinta macam apa ini? Tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Hazy, bawa dia keluar. Kalau begitu lakukanlah. Sudah aku bilang tadi, aku ingin lihat apakah aku yang masuk dulu, atau kau yang akan dilahap habis oleh para penjudi fanatik di luar sana. Bagaimana cara memulai babak ketiga? Bagus, begitu dong. Yang mulia Tuan Sain. Kamu duluan atau aku duluan? Kali ini aku duluan. 3 poin digandakan jadi 6, itu sulit sekali. Lin Feng, kau pasti kalah, bocah. Tuan Shengje, ronde ketiga sudah kurekam semua. Aku yang menang. Berani judi, harus berani kalah. Sekarang, kalian harus penuhi semua syaratku. Adik Lin Feng, kau baru saja menukar dadunya. Aku hanya melakukan tipuan. Kalau Tuan Shengje tidak begitu curiga, mungkin dia masih bisa menang di ronde ini. Ayo, senyum ke arah kamera. 2 poin. Adik Lin Feng, kemenanganmu luar biasa. Besok, kita bisa kabur dari sini dan memulai hidup baru. Kalau bukan karena ditemani Dewi keberuntungan sepertimu, aku mungkin sudah celaka sejak lama. Jangan begitu. Itu karena kehebatanmu sendiri. Untuk merayakan kemenangan kita, ayo minum cross cup wine. Oh, ayo supaya beruntung. Kak Haitang, 100 juta ini anggap saja sebagai mahar pertunanganku untukmu. Bagaimana? Adik Lin Feng, sepertinya malam ini kakak harus memberimu hadiah yang pantas. Tentu saja benar, kau adalah dewi pujaanku. Adik Lin Feng. Lin Feng, demi kehidupan kita yang bahagia, bersulang. Bersulang. Kak Ruantang, kenapa minuman ini terasa sangat keras? Kepalaku pusing. Tuan Lin, aku akui, kau memang hebat. Bahkan yang bisa kau bereskan. Sayang sekali, kau terlalu mudah percaya pada wanita. 300 juta ini, dan juga dirimu, akan kakak terima dengan senang hati. Tenang saja, aku akan mencarikan kandang anjing terbaik untukmu menghabiskan masa tuamu. Sudah kubilangkan, jangan jadi orang yang terlalu naif. Wah, seluruh tempat ini jadi heboh. Hei Saudara Li, pertarunganmu ini benar-benar menggemparkan dunia. Kak Feng, Ruantang bersembunyi dengan sangat baik. Bagaimana bisa kamu menemukannya? Seorang pemburu seringkali muncul dalam wujud mangsa. Dia terlalu berambisi menjadi pemburu. Itulah sebabnya dia paling mudah menunjukkan belangnya. Adik Lin, tatapan matamu ini bahkan lebih tajam daripada sinar X. Sudahlah. Ini sesuai kesepakatan awal, masing-masing 100 juta. 300 juta ini dibagi rata, tapi aku sebagai kakakmu tidak pantas mengambil uang ini. Kak Feng, nyawaku adalah pemberianmu, aku tidak bisa menerima uang ini. Tidak apa-apa. Aku punya kartu milik Ruantang. Ini sudah cukup untuk kuhabiskan. Beraninya kamu mengambil uangnya? Ini semua adalah harta haram yang berlumuran darah. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun menghabiskan uang ini. Ayo naik ke mobil.
Ayah, lama tidak bertemu. Ayah, babak ini telah kumenangkan untukmu. Mulai sekarang, aku akan menjalani jalan hidupku sendiri. Target 60 kapal di depan telah memasuki koordinat pesisir yang ditentukan. Informasi intelijen terkonfirmasi. Kepala Biro memerintahkanmu untuk memegang komando penuh. Dimengerti, saya jamin tugas akan diselesaikan.